dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Mikro. Saya Rahmatul Khairiyah, NIM 20 40 200 113. Saya Imam Lubis, NIM 20 40 2099. Saya Khairiyah Amni Harahap, NIM 20 40 2097. Di video kali ini kami akan membahas mengenai tentang materi kami yang berjudul Model Perilaku Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi rasionalitas. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan asumsi rasionalitas? Yang dimaksud dengan asumsi rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Perilaku rasional mempunyai dua makna, yakni metode dan hasil. Dalam makna metode, perilaku rasional berarti action selected of the basis of reasoned thought then out of habit, atau tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan bukan berdasarkan kebiasaan. Sedangkan dalam makna hasil, perilaku rasional berarti tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan di sini saya akan membahas juga tentang jenis rasionalitas. Sudah kita ketahui bahwa jenis rasionalitas itu ada dua. Yang pertama, self-interest rationality, dan yang kedua, present I am rationality. Yang pertama, self-interest rationality atau rasionalitas kepentingan pribadi. Teori ini berasumsi bahwa individu mengejar berbagai tujuan. Salah satunya ialah memperbanyak kekayaan seseorang dalam satuan rupiah tertentu secara moneter. Dan yang kedua, present arm rationality, teori ini hanya berasumsi bahwa manusia menyesuaikan preferensinya dengan sejumlah aksioma. Secara kasarnya, preferensi tersebut harus konsisten. Individu-individu menyesuaikan dirinya dengan aksioma-aksioma ini tanpa harus menjadi self-interest. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan membahas sifat dasar rasionalitas. Sifat dasar rasionalitas ada 3. Yang pertama, kelengkapan atau completeness. Yang kedua, transitivitas atau transitivity. Yang ketiga, kontinuitas atau continuity. Di mana yang pertama, kelengkapan itu atau completeness. Jika seseorang dihadapkan pada dua situasi A dan B, maka ia dapat selalu menentukan secara pasti salah satu dari 3 kemungkinan berikut ini. Yang pertama, A lebih disukai daripada B. Yang kedua, B lebih disukai daripada A. Dan yang terakhir, A dan B keduanya sama-sama disukai. Diasumsikan seseorang dapat mengambil keputusan secara konsekuen dan mengerti atau memahami akibat dari keputusan tersebut. Asumsi juga mengarah pada kemungkinan bahwa seseorang lebih menyukai salah satu dari A dan B. Yang kedua yaitu transitivitas atau transitivity, di mana jika bagi seseorang A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka baginya A harus lebih disukai daripada C. Asumsi ini menyatakan bahwa pilihan individu bersifat konsisten secara internal. Yang ketiga yaitu kontinuitas atau continuity. Jika bagi seseorang A lebih disukai daripada B, maka situasi-situasi yang secara cocok mendekati A harus juga lebih disukai daripada B. Kemudian, rasionalitas perspektif Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perluasan konsep rasionalitas dan yang kedua perluasan spektrum utilitas. Di mana yang bagian pertama yaitu perluasan konsep rasionalitas atau untuk transitivitas, kita berpendapat bahwa self-interest rationality yang diperkenalkan oleh Edgeworth adalah konsep yang lebih baik dalam artian kita berasumsi bahwa individu mengejar banyak tujuan, bukan hanya memperbanyak kekayaan secara moneter. Kita juga berpendapat bahwa teori modern tentang keputusan rasional tidak disepakati secara universal.
Bagian kedua yaitu perluasan spektrum utilitas atau untuk strong monotonicity dan local non-satiation. Dalam perspektif Islam, lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik. Asumsi lebih banyak lebih baik hanya benar jika kita harus memilih antara X halal dan Y halal. Tidak benar jika kita harus memilih antara X halal dan Y haram, atau X haram dan Y halal, atau X haram dan Y haram. Nilai Islam tentang halal dan haram membuat kita harus memperluas spektrum utilitas. Baiklah, selanjutnya mengenai materi kepuasan, keinginan versus pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan manusia itu sendiri sangat banyak dan beraneka ragam. Bahkan tidak hanya beraneka ragam, tetapi bertambah terus-menerus tiada habisnya sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam ekonomi. Kebutuhan tersebut telah dipenuhi, tetapi akan datang lagi kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan itu berupa keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidupnya atau bisa menimbulkan dampak negatif. Keinginan manusia dapat dibedakan menjadi dalam dua bentuk, yaitu keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan, dan keinginan yang tidak disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan. Konsumsi memiliki urgensi yang besar dalam setiap perekonomian karena tiada adanya kehidupan manusia tanpa konsumsi ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia dalam ekonomi itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya manusianya yang sangatlah terbatas. Selain itu, manusia juga dibatasi oleh aturan-aturan dalam hal perekonomian dan cara memperoleh kebutuhan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kepentingan pribadi versus kepentingan umum atau multi kepentingan. Kepentingan umum adalah istilah untuk menyebut kesejahteraan masyarakat umum atau kesejahteraan bersama. Kepentingan umum biasanya dilawankan dengan istilah kepentingan pribadi atau perusahaan yang memiliki orientasi yang berbeda. Pengertian kepentingan umum yang dikemukakan oleh Hartbers adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain menyangkut semua sarana umum bagi berjalannya kehidupan yang beradab. Kepentingan pribadi adalah suatu tujuan atau hal yang bermanfaat atau menghasilkan sesuatu terhadap diri sendiri dan tidak menghasilkan sesuatu keuntungan kepada orang lain. Atau lebih singkatnya, kepentingan yang hendak dilakukan untuk diri sendiri. Manusia pribadi harus mengutamakan hidup dengan mementingkan diri sendiri. Hidup di sini tidak semata-mata hidup dari aku yang partikular, hidup yang menganggap dirinya terpisah dengan orang lain, melainkan hidup prinsip ini mengacu pada hidup dari aku yang universal, aku alam, atau singkatnya aku siapa saja atau lebih tepatnya pribadi. Dalam mementingkan pribadi harus dibaca sebagai entitas transcendental, universal, dan bukan sekedar pribadi aku atau dia yang partikular kepentingan. Diri sendiri tersebut merupakan prinsip conatus essendi yang bertentangan dengan conatus essendi-nya Thomas Hobbes yang cenderung mengejar kepentingan sendiri bahkan dengan mengorbankan kepentingan orang lain sekalipun. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.